Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Neila Putri Peranika, mahasiswa magang 1 IAIN Tulungagung. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran fikih kelas 10 MA, yaitu pada bab 5, bab ibadah kurban dan juga akikah. Nah, di video yang kali ini, video yang pertama, kita akan sama-sama belajar tentang ibadah kurban terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, sejarah disyariatkannya kurban, kemudian hukum berkurban, jenis dan syarat hewan kurban, waktu menyembelih kurban, dan yang terakhir adalah pemanfaatan daging kurban. Langsung saja, selamat menyimak. Yang pertama adalah sejarah disyariatkannya kurban. Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih sejarah sampai kita kok disyariatkan berkurban seperti itu. Oke, yang pertama adalah kurban itu dalam pengertian syar'i berarti menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu di dalam waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kurban ini sebenarnya telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, seperti yang disyariatkan dalam kisah Qabil dan Habil. Nah, kurban sendiri itu disyariatkan kepada umat Islam adalah syariat yang berawal dari kisah Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini terdapat pada Quran Surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Saya akan membacakan dan silahkan teman-teman untuk menyimak artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Menurut riwayat, mimpi itu terjadi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah. Nah, itulah kenapa pada hari ke-8 bulan Zulhijjah itu kita sebut sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya adalah hari memikir. Jadi pada malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Kemudian paginya beliau berpikir apakah mimpi itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah dari setan, sehingga beliau tidak langsung melaksanakan apa yang ada di dalam mimpi beliau, tetapi beliau masih berpikir. Itulah kenapa disebut sebagai hari Tarwiyah. Nah, kemudian pada malam ke-9 bulan Zulhijjah mimpi itu terulang kembali. Dengan demikian pada hari ke-9 bulan Zulhijjah disebut juga sebagai hari Arafah, karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengerti dan paham bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ke-10 Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi yang sama lagi. Pada waktu duha hari ke-10 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru melaksanakan perintah dari mimpi tersebut, di mana mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa pada hari ke-10 bulan Zulhijjah disebut juga sebagai hari Nahar. Nahar yang artinya adalah hari menyembelih,
Karena saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor hewan sembelihan. Nah, sejak saat itu pula setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban sebagai wujud ketaatannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada cerita di mana para ulama itu berbeda-beda dalam mengemukakan latar belakang mengapa kok Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Salah satunya yang berkembang adalah anggapan bahwa mengorbankan manusia karena Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tidak pantas. Nabi Ibrahim itu dikenal sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sangat ingin menghilangkan anggapan-anggapan itu. Namun, siapakah yang akan beliau korbankan? Karena saat itu Nabi Ibrahim tidak memiliki seorang putra. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra, kecintaannya kepada putranya itu telah membuatnya lupa terhadap keinginannya untuk memberantas anggapan-anggapan tadi, anggapan-anggapan yang salah tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui mimpi tersebut. Perintah Allah itu menunjukkan bahwa jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak pantas untuk dikorbankan, termasuk nyawa manusia sekalipun. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, kenapa? Ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu tidak boleh dikorbankan tanpa alasan yang benar. Manusia boleh, bahkan wajib dikorbankan hanya jika demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus seperti akhir-akhir ini ya, mengorbankan nyawa manusia dengan alasan jihad fisabilillah, tapi jihadnya itu tidak jelas, tidak benar-benar fisabilillah. Nah, itu tidak boleh karena nyawa manusia itu pemberian dari Allah dan tidak boleh dikorbankan tanpa alasan yang benar. Jadi nyawa manusia baru boleh dikorbankan jika demi tegaknya agama Allah dan dengan syariat yang benar, dengan jalan yang benar ya, seperti itu. Kemudian adalah hukum berkurban. Jadi para ulama ini juga berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Ada yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, ada juga yang berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya adalah wajib. Nah, para ulama yang berpendapat bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah muakkad itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat at-Tirmidzi. Nah, sunnah muakkad ini artinya adalah sunnah yang sangat diutamakan. Jadi orang yang telah mampu untuk berkurban namun dia enggan untuk berkurban, maka orang itu tercela dalam pandangan Islam. Karena dia mampu dan dia enggan untuk mengeluarkan, itu jadi tercela ya, seperti itu. Kemudian untuk ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib, ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, jadi untuk hukum berkurban itu ada yang berpendapat sunnah muakkad dan juga ada yang berpendapat wajib. Nah, intinya adalah saat kita mampu untuk berkorban, maka wajib bagi kita untuk berkorban. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang jenis dan syarat hewan kurban. Nah, hewan yang dijadikan berkurban itu adalah hewan ternak
yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah, hewan yang dimaksud di dalam surah ini adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Nah, adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban itu jika hewan tersebut cukup umur dan tidak ada cacat. Ketentuan cukup umur itu adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya umur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian kambing, biasa sekurang-kurangnya telah berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun atau sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau ya, bukan sapi dan kerbau. Nah, jadi untuk jenis dan syarat hewan kurban adalah seperti itu, teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat adalah waktu menyembelih hewan kurban. Nah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, walaupun tanggal 10 bulan Zulhijjah itu adalah waktu pelaksanaan penyembelihan kurban, tapi pelaksanaannya harus dilakukan setelah sholat Idul Adha. Apabila kurban dilakukan sebelum sholat Idul Adha, itu tidak dianggap sebagai ibadah kurban karena syariatnya adalah dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Seperti itu. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban ini selain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keridoannya, juga merupakan sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum-kaum yang lemah. Nah, daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Menyimpan daging kurban itu tidak dilarang ya, tetapi daging kurban yang disimpan itu ada syaratnya, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiganya atau tidak boleh lebih dari sepertiga secara keseluruhan. Tuh. Kemudian meskipun daging kurban itu boleh disimpan dan dimakan, tetapi menjual daging kurban itu adalah terlarang, jadi nggak boleh. Kita boleh menyimpan tapi tidak boleh untuk menjual daging kurban tadi. Nah, selain menjual daging kurban, larangan-larangan lain tentang daging kurban itu adalah memberikan daging kepada orang yang menyembelih atau orang yang mengurus hewan kurban sebagai upah. Jadi kok yang menyembelih itu dikasihkan kurban dengan niatan ini upah untuk kamu, itu tidak boleh, itu terlarang. Kalau kita ingin memberikan kepada mereka daging kurban itu boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh dengan niatan sebagai upah, tetapi sebagai hadiah atau sebagai hibah ya. Jadi tidak boleh upah, itu terlarang secara syariat. Seperti itu. Kemudian materi yang terakhir adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Jadi di dalam menyembelih hewan kurban itu ada banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Nah, seperti pengertiannya kan, sunnah apabila dikerjakan itu mendapatkan tambahan pahala, apabila ditinggalkan itu tidak berdosa. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita lakukan karena bisa menambahkan pahala kita. Nah, berikut adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Pada waktu menyembelih hewan kurban itu disunahkan untuk
membaca bismillah, membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, memotong urat kiri dan kanan leher hewan, membaca takbir, dan juga berdoa. Nah, orang yang berkurban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya, itu sunnahnya. Tapi jika ia ingin mewakilkan atau tidak bisa untuk menyembelih sendiri, maka disunahkan yang memiliki hewan kurban tersebut hadir ketika penyembelihan hewan kurban tersebut, seperti itu ya. Jadi sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban ini alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan karena bisa menambahkan pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasan tentang materi kurban pada video kali ini. Untuk selanjutnya, yaitu materi akikah, akan dijelaskan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.